Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini tentunya dari segala aspek sudah menyentuh dunia digitalisasi. Tak luput juga dari inovasi dari salah satu narasumber kita kali ini. Inovasi kali ini berasal dari Bapak Alamsyah Rasid STMT. Nah, inovasinya berjudul pemberdayaan masjid musola lewat CRID. Nah, bagaimana nih inovasinya? Kita langsung saja ya ulas lebih lanjut dengan Bapak Alamsyahnya. Sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini. Halo Pak Alamsyah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Nah, Pak Alamsyah ini adalah seorang dosen inovatif dari Universitas Sumatera Selatan. Betul ya Pak? Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Bapak bidang studinya apa nih Pak? Oh, kalau studi saya teknik kimia, Teknik kimia, wah luar biasa sekali ya sahabat inovasi. Ini inovasinya mengenai dunia digital nih. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut nih Pak. Pemberdayaan masjid musola lewat cr.id. Yang melatar belakangnya nih apa sih Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu Bu Sati. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya mewakili teman-teman di CRID. Jadi CRID ini sebenarnya adalah upaya kami dalam menjawab beberapa permasalahan yang ada di sekitar, khususnya terkait dengan masjid musola. Jadi CRID ini dibuat ya salah satunya karena pandemi COVID-19 ini membuat masjid ataupun musola ini menjadi tempat yang masuk dalam kategori tidak boleh dikunjungi. Dan salah satu imbasnya justru sisi keuangan dari masjid tadi jadi jauh drastis berkurang ya. Jadi orang tidak bisa ngenceleng istilahnya itu tidak bisa memberikan infak, sedekah ke masjid atau musola karena dilarang. Dan pada saat kita jadi jemaah tadi, kalau kita mau nyumbang juga, karena memang tidak terbiasa digital ya, orang nyumbang. Kalau mau makan orang sudah tahu mau buka aplikasi, sudah tahu mau beli apa bisa pesan. Tapi kalau cuma saya mau nyumbang ke musola di dekat rumah saya, ke nomor rekening yang mana ya? Lalu kalau sudah apa yang bisa kami bantu dari masjid atau musola yang ada di dekat tadi. Jadi dari hal-hal yang sederhana tadi kami coba terapkan dari apa yang kami lakukan di kampus itu untuk menjadi satu buah aplikasi, satu buah website. Lebih sisinya lebih ke portal ya. Jadi wadah kami ingin agar seluruh masjid musola yang ada di seluruh Indonesia itu bisa bergabung di CRTTID. Jadi kedepannya citra dari masjid musola itu bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Oke. Ini luar biasa sekali sahabat inovasi karena kan biasanya jarang ya Pak ya inovasi yang seperti ini ya. Jadi berawal dari tentunya dari pandemi tadi ya Pak ya, jadi menciptakan suatu inovasi yang bisa mendata ya Pak ya dari masjid atau musola lewat portal cr.id ini ya Pak. Nah, ini sebagai usernya itu jika kita mengunjungi portal ini apakah harus memiliki user atau password tersendiri atau ini langsung bisa diakses nih Pak? Langsung bisa diakses. Jadi langsung bisa diakses. Memang saat ini basis datanya masih sedikit ya. Kalau tidak salah itu baru ada yang aktif itu ada 8. Tapi sudah mewakili dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya nggak salah ingat itu ada yang dari Aceh sudah ada 2, Jawa Timur ada 2, Palembang 2. Yang lagi dalam proses ini ada dari Jakarta Timur dan dari Jawa Barat.
Jadi coveragenya kalau dari sisi provinsi ada beberapa yang sudah bergabung dan tidak harus mendaftar, mereka bisa langsung akses. Oke, jadi emang ini luas ya Pak ya? Luas. Untuk tidak hanya untuk warga Mataram Selatan saja ya, di provinsi lain tentunya juga bisa mengakses atau mendaftarkan masjid atau musolanya tadi ya Pak di aplikasi ini. Nah Pak, kalau dari sisi masjidnya sendiri, apa yang harus dilakukan nih dalam menggunakan aplikasi ini? Langkah-langkah apa saja nih Pak? Kalau ada masjid atau musola yang ingin bergabung, kami sarankan untuk bergabung karena sebentar lagi ini bulan Ramadan, weh. Jadi mungkin kalau hitungan kami itu sekitar 65 hari lagi Ramadan. Alangkah baiknya kalau masjid tadi musola yang ada, ya kalau paling mudah sih Palembang dulu lah bergabung di CRID ini. Mereka bisa mendatakan informasi masjid musola masing-masing, bisa menginfokan nomor rekening bank yang mereka miliki, dan juga di dalam CRID ini kami sudah mendukung QRIS. Jadi kalau sekarang kan anak-anak muda itu lebih familiar dengan aplikasi bank, lalu juga punya Gojek, Grab, segala macam, OVO, mereka bisa menyumbang, mereka bisa berinfak di QRIS tadi dengan sangat mudah. Jadi mereka cukup scan, dan di QRIS tadi kalau nggak salah mulai dari Rp1, cuma mungkin susah lah. Jadi kalau di sini di CRID ini kami mengadopsi satu gerakan yang kami beri nama Gebu CR, Gerakan 1000. Jadi itu dari gerakannya Gebu Minang. Jadi kalau misalnya di pagi hari ingin sedekah subuh, carilah masjid atau musola terdekat yang ada di dekat rumah, lihat websitenya, lihat di laman infak atau donasinya, scan, cukup dengan Rp1.000, semoga harinya menyenangkan dan bisa memulai dengan berkah gitu. Oke, betul sekali. Ini ada ibadahnya ya Pak ya. Ya. Jadi untuk tidak hanya memikirkan dunia, dan tentunya juga tabungan untuk akhirat nanti ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, Pak ini kan tadi dari sisi pihak masjidnya ya, jadi dia bisa menginput data-data apa saja yang dimiliki oleh pihak masjid ya. Iya. Nah, kalau dari sisi masyarakat umum nih Pak, sama saja tidak menggunakan user bisa langsung melihat segala konten yang ada di aplikasi tadi atau di portal tadi. Dan apa saja nih Pak yang bisa dicek dari aplikasi tadi Pak? Ya, saya mohon izin Bu untuk menampilkan. Boleh Pak. Mungkin para pemirsa di rumah bisa melihat di sini saya bawa satu tampilan dari tab. Jadi website ini sifatnya mobile responsif ya. Jadi disesuaikan dari peralatan ataupun device yang digunakan oleh masyarakat masing-masing. Jadi di sini saya pakai tablet, dia menyesuaikan langsung dengan ukuran tablet di sini. Ini contohnya ada satu musola namanya Musola At-Taqwa yang di daerah Talang Ratu, ini sudah bergabung. Jadi informasi yang ada di sini adalah yang pertama berdirinya tahun berapa, lalu ada sejarah sekilas tentang sejarah dari musola tersebut. Lalu di sana juga ada informasi tambahan tanahnya wakaf kah atau SHM kah atau gimana, luas tanahnya berapa, lalu juga ada galeri foto. Jadi foto yang memperlihatkan kondisi terkini dari musola ini tadi, tampak depannya seperti apa, interior di dalamnya seperti apa, lalu fasilitas apa saja yang ada di dalam musola ini tadi. Jadi foto ini di-upload oleh pengurus masjid. Nah, di sini itu fotonya. Lalu di bawah di sini ada juga informasi peta, jadi Google Map. Ini gunanya Google Map ini tadi bagi misalnya ada orang yang ingin datang berkunjung ke musola ini tadi, misalnya lupa atau tidak tahu posisinya di mana, dia bisa bertanya sama kawan atau dia bisa cari di Google Map atau bisa tanya sama Marbot lah misalnya. Ini Pak linknya di sana sudah disediakan Google Map, dan ini ya sama dengan fitur Google Map biasa ya. Jadi kalau sudah dapat koordinatnya maka dia bisa datang sesuai dengan arah yang diberikan oleh Google Map. Lalu di sini kami juga menambahkan fasilitas QR code
QR code ini adalah informasi alamat dari musola ini, dan ini bisa ditempel di di papan pengumuman, misalnya di dalam tadi, untuk mensosialisasikan keberadaan dari musola ini dari sisi digital. Oke. Lalu ada juga di sini fasilitas lain yang bisa dilihat oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah informasi arah kiblat. Jadi mungkin sebagaimana yang kita ketahui, salah satu sah dari sholat itu adalah kita harus menghadap ke arah kiblat. Nah, mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa arah kiblat ini itu ada tim tersendiri dari Kemenak, namanya tim Hisab Ru'yat. Dan setelah dilakukan pengukuran arah kiblat ini, ada dua itu, ada outputnya. Yang pertama itu adalah sertifikat arah kiblat, yang kedua berita acara pengukuran arah kiblat. Jadi kalau berita acara pengukuran arah kiblat itu dijelaskan bagaimana sih proses ataupun metode apa yang digunakan untuk mengukur arah kiblat ini sehingga memang valid menghadap ke Ka'bah ya. Lalu ada struktur pengurus, ya ini biasa, mungkin biar orang tahu saja siapa sih yang mengurus musolanya. Tetapi di sini kami buat ada history. Jadi dari masa ke masa 3 tahun kemarin siapa sih yang ngurus musola ini, mungkin anaknya atau kakeknya mungkin ada yang sudah pindah ke kota lain atau apa, setidaknya punya kenangan, oh dulu kakek saya pernah jadi pengurus musola ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kapan-kapan ada penggalangan dana, tidak harus dari warga sekitar, mungkin yang pernah punya pengalaman, sudah pernah keterlibatan dengan musola ini, akan lebih mudah dalam menyumbang. Lalu di sana ada data rekening ya, data rekening di sini sama seperti biasa kami ada informasi rekening. Cuma bedanya kami tambahkan di sini ada 2 hal penting. Yang pertama itu SWIFT, kode SWIFT. Jadi dengan informasi rekening ini memungkinkan juga orang dari luar negeri, kalau misalnya mungkin ada dari Qatar, dari Arab atau dari mana yang ingin menyumbang, biasa kan ada dibutuhkan informasi SWIFT ini. Jadi kode untuk bisa mentransfer antar negara. Lalu ada lagi di dalamnya kami tambahkan QRIS. Jadi Citra sekarang ini ya suka tidak suka agak ada gap ya, ada anak muda maunya saya pakai cara saya nih. Saya sudah biasa pakai HP, saya sudah biasa pakai gadget, kok datang ke sini pakai toa, pakai apa. Jadi kesannya agak kuno ya. Dengan adanya QRIS ini, sekarang musola saya canggih nih. Saya bisa nyumbang dong, saya bisa infak dan tidak kelihatan. Mungkin kalau 1.000 kan bawa pedang tuh. Kalau dari aplikasi nggak kelihatan nyumbangnya berapa. Dan kalau di sini juga kami buat ada satu mekanisme pengumpulan dana yang kami namakan Gebusiar. Jadi ini belum ada, setahu kami dari hasil penelitian kami di Indonesia belum ada. Mungkin juga di dunia juga belum ada. Jadi pada prinsipnya kami mendefinisikan infak. Kalau yang sekarang ini kalau kita ke masjid atau musola, kita kencelengan itu kan tidak ada labelnya sama sekali. Ini untuk apa? Peruntukan dari dana kencelengan tadi. Nah dengan yang kami buat di infak ini tadi, walaupun virtual, sudah ada kategorinya, pos-posnya. Jadi kalau misalnya 1 sampai 8 kami buat di sini. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa dilihat di CRID, tapi kami jelaskan secara singkat di sini. Kalau sehari-hari itu kan ada pengurus masjid tuh atau pengurus musola. Orang harian ini biasanya ya lillahi ta'ala lah. Kadang dapat uang, kadang enggak, tapi biasanya hidupnya di sana. Nah, orang ini kalau sekarang kita ingin mengapresiasi orang-orang ini, itu ada wadahnya sudah, ada muaranya sudah. Jadi orang cukup menyumbang misalnya 1.001. Itu berarti uangnya pasti diperuntukkan akadnya untuk memberikan dana ihsan atau dana penghargaan untuk pengurus harian, seperti itu. Lalu kalau dia 1.002, ini pasti untuk guru ngaji, misalnya guru ngaji TK TPA yang ada di musola tadi. Kalau selama ini mungkin
kadang dibayar atau jadi beras atau jadi ubi atau apa gimana gitu. Sampai dengan ada angka 8 kami buat di sana. Ujungnya 8 itu untuk bencana. Jadi kalau kemarin misalnya kita ada di Semeru nih, masing-masing pihak ingin menolong, tetapi mau lewat mana? Lebih banyak sekarang ini sudah apatis. Benarkah duit ini tersalurkan dengan baik? Tapi alhamdulillah menurut indeks kedermawanan katanya Indonesia ini nomor 1 yang dermawan. Nah, dengan adanya akad ini kami menentukan bahwa dana ini bisa saling ditransfer, Bu. Jadi misalnya di musola saya ada 100 orang kompak ingin menyumbang cuma 1.006. Itu 1.008 perak. Berarti ada 800.000 dan dana ini bisa digabungkan dengan dana masjid jemaahnya Masjid Agung misalnya, Masjid Taqwa, masjid mana lagi. Ujung-ujungnya bisa kita serahkan kepada masjid terdekat dari yang ada di Gunung Semeru itu. Jadi perkumpulan masjid-masjid ditaruh ke masjid, dibagikan sesuai dengan peruntukan. Jadi itu yang kami namakan dengan Gebu Siar itu. Jadi infak yang ada akadnya, ada peruntukannya. Oke, ini luar biasa sekali nih sahabat inovasi. Jadi saat kita menyumbang itu sudah jelas ya Pak ya, niatnya itu mau diperuntukkan apa. Tadi ada sampai 8 kategorinya ya Pak ya. Jadi niatnya menyumbang ini apakah untuk si pengurus masjid, untuk dana bencana, mungkin pembangunan bisa atau dana yang lainnya, tinggal dipilih saja ya Pak Pilih saja. Nah, kan dari aplikasi ini kan kita lihat ya Pak ya, ada beberapa konten tentunya isinya. Berarti ini dari pihak pengurus masjidnya itu sendiri mendaftarkan lalu mendapatkan user atau bagaimana ya Pak, dia untuk update, untuk menghapus dari data-data yang sudah dia masukkan ke dalam portal syiar.id tadi Pak. Iya, jadi kalau di awal sekarang ini kami buat sepraktis mungkin ya. Jadi sepraktis mungkin. Jadi bisa saja yang mengelola itu adalah pengurus masjid atau mushola tersebut. Atau karena ini kan masih hal yang baru ya, dan kebanyakan pengurus ini rata-rata berumur ya, jadi kalau misalnya ada orang yang anak muda yang bukan pengurus juga bisa menjadi kontributor, kami istilah namakan seperti itu, untuk membantu intinya supaya datanya ada dan informasinya terus diupdate seperti itu. Jadi tidak harus ada user tertentu ya Pak. Jadi siapa saja yang mungkin yang mengetahui tentang data di masjid tersebut bisa menambahkan langsung ya Pak ya. Sepanjang punya akses ke sana. Di sana ada halaman untuk mendaftar. Nah, informasi user password tadi bisa dibagikan ke siapa yang dipercaya. Tidak harus pengurus masjid, tapi mereka ngerti lah itu. Tentunya yang bisa mengupload ya Pak, karena kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, beberapa pengurus masjid itu kan sudah berumur ya Pak ya, jadi mungkin dengan teknologi yang seperti ini mungkin mereka agak harus belajar lagi gitu ya Pak ya. Jadi kan kalau ada generasi mudanya mungkin bisa membantu untuk menguploadkan ya apa saja yang diinginkan oleh pengurus masjid untuk di-sharing tentunya di portal ini tadi ya Pak ya. Betul. Nah, ini luar biasa sekali sahabat inovasi, selain kita bisa melihat arah kiblat yang benar tentunya, kemudian kita juga melihat kondisi dari masjid itu sendiri seperti apa, alamatnya, dan yang terpenting tadi ada menu baru yaitu peruntukan atau niatnya dari kita menyumbang tadi ya Pak ya. Iya. Oke nih Bapak, ini terima kasih sekali ya Pak ya, informasinya sangat luar biasa nih, inovasi yang dihadirkan kali ini Pak. Ini saat ini kalau boleh tahu sudah berjalan berapa lama nih Pak untuk aplikasi ini sendiri Pak? Aplikasi ini mungkin hampir setengah tahun lah kalau digodok dari sampai dibuat sampai dengan di launching itu sudah setengah tahun. Oke, ini luar biasa sekali karena kan seperti yang orang-orang awam tentunya, apalagi mungkin pendatang ya Pak ya, yang ingin mengetahui lokasi masjidnya di mana, tentunya bisa langsung buka portal syiar.id ini tadi ya Pak. Bisa diakses, dan bahkan tadi seperti yang Bapak jelaskan di awal, tidak hanya masjid di Sumatera Selatan, tentunya sudah ada juga yang mengisi atau mendaftarkannya dari provinsi lain ya Pak ya. Jadi kedepannya harapannya bisa seluruh masjid mungkin ya Pak ya bisa mengupdate untuk biodatanya sendiri ya Pak di
di aplikasi ini. Nah, Bapak ini terima kasih sekali sudah berbagi informasi tentunya bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Kita nantikan nih inovasi-inovasi yang lainnya nih Pak ya untuk berbagi bersama kami di sini untuk kita sharing bersama sahabat inovasi tentunya. Nah, Bapak ini harapan kedepannya seperti apa nih Pak? Ya, harapannya CRID ini bisa memfasilitasi semua masjid mushola yang ada di Indonesia yang mungkin selama ini terhalang dari sisi pembiayaan, mungkin kebanyakan seperti itu. Dengan adanya fasilitas ini tadi, mereka mungkin bisa dapat dana lebih cepat, lebih banyak, dari mana saja, sehingga kegiatan pemakmuran masjid mushola yang ada di seluruh Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Oke, Itu harapan terima kami. kasih. Nah, mungkin Pak Alamsa mungkin ada ingin disampaikan ucapan terima kasih mungkin. Ya, saya mewakili teman-teman di CRID juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, Ibu Halipah Mahyudin, juga pimpinan Universitas Sumatera Selatan, Bapak Yuda Mahyudin, Wakil Rektor 1 Ibu Laila Kalsum, Dr. Laila Kalsum, lalu Wakil Rektor 2, Pak Rabni Ibnu Zainal PhD, atas dukungan, kesempatan, fasilitas yang telah diberikan pada kami untuk bisa mengembangkan dan menerapkan semua hal yang kita lihat dan butuh pemecahan solusi ini untuk menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh Universitas Sumatera Selatan. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, ini kalau begitu sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya belajar dari Pak Alamsyah ini bahwa inovasi itu bisa dihasilkan dengan kita peka nih terhadap masalah apa yang ada di sekitar kita tentunya Pak ya. Dari masalah yang kecil aja nih, kesulitan atau pengembangan dari masjid dan musola tersebut tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua nih tanpa kita sadari ya Pak bahwa suatu inovasi ini bisa bermanfaat besar. Karena kita jangan lupa kita harus peka ya Pak terhadap masalah-masalah apa yang ada di sekitar kita, jadi bisa menghasilkan suatu inovasi. Karena masalah sahabat inovasi tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.